Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Ghayah wa Taqrib karya Imam Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah Ahmad bin Husain Al-Asfahani yang beliau kumpulkan fikih praktis dalam madhab al-imam asy-Syafi'i rahimahullah. Pada malam hari ini kita masuk di pembahasan kitabul jinayat, kitab terkait dengan kejahatan, kejahatan apakah membunuh atau nanti yang semisalnya. Terus nanti di setelahnya ada kitabul hudud terkait dengan hukum hadnya selain membunuh seperti mencuri dan yang semisalnya. Ini dua kitab ini terkait dengan peradilan, ya, dipelajari oleh hakim, bukan mufti, bukan. Kita pelajari untuk mengenalnya saja, bukan mempraktekkan. Bukan untuk menjatuhkan nanti hukum. Kan ini haknya pengadilan, haknya kodi. Haknya kodi. Maka di kitab ini, kitab Al-Jinayat dan Al-Hudud, kita cuman akan membacanya dengan bacaan cepat insya Allah. Maksudnya tidak terlalu mensyarahnya lebih luas. Disebabkan ini bukan haknya kita dalam menegakkannya. Bukan haknya kita dalam menegakkannya. Karena ini terkait dengan sekali lagi peradilan di pengadilan. Karena ini nanti walaupun kita katakan ini hukumnya, kita tidak bisa menjatuhkan hukum itu. Iya, karena yang menjatuhkannya itu adalah pemerintah. Adalah pemerintah. Kita baca kata penulis belum mulai dengan pembunuhan. Al-qatlu ala salasati adrubin. Pembunuhan itu di atas 3 pembagian. Kalau ada yang membunuh atau ada yang terbunuh, maka tidak keluar dari 3 bagian, 3 jenis. Amdun mahdun, khotoun mahdun, wa amdu khoto. Ada pembunuhan murni sengaja. Ada pembunuhan murni kesalahan. Ada pembunuhan amdu khoto. Sengaja yang salah. Sengaja yang salah. Bagaimana bentuknya ini? Ini perlu kita baca setelahnya. Fal amdul mahab. Murni kesengajaan. Ya'mida ila darbihi bima yakutulu goliban. Dia sengaja memukulnya dengan sesuatu yang kebanyakan ini memang membunuh. Memang membunuh. Belum tidak sebutkan alatnya. Yang penting kalau ada orang atau sesuatu dipukul dengan ini, maka dia akan mati. Ini namanya dia bunuh dengan sengaja. Kenapa butuh kita tahu ini? Murni sengaja. Nanti terkait dengan dendanya. Terkait dengan apa yang harus dia dapatkan nanti berupa hukum. Karena dalam syariat sudah ada hukumnya. Dalam syariat Islam sudah ada hukumnya. Maka fayaqsidu qatlahu bidzalika. Maka dia memaksudkan untuk membunuhnya dengan alat itu fayajibul qawat. Maka ini wajib kisos. Ya, membunuh dibunuh. Tapi dalam hukum Islam. Yang membunuh maka dia hukumnya apa? Dibunuh. Dalam hukum Islam. Wajib kisos. Wajib kisos. Iya.
Yang berikutnya wa in ufiya anhu, jika dimaafkan artinya tidak dikisos. Keluarga yang dibunuh memaafkan pembunuhnya. Wajabat diatun mughalladhah. Wajib dia bayar denda yang diberatkan. Nanti akan disebutkan apa itu denda berat. Wajib dia bayar denda. Jadi kalau dimaafkan bukan berarti selesai. Dalam hukum pengadilan, dia harus bayar denda yang berat. Nanti akan dijelaskan insya Allah gimana itu denda berat. Halatun fi malil qatil, secara tunai. Tidak boleh dicicil. Secara tunai pada hartanya yang membunuh. Ini kalau si pembunuh punya harta. Kalau si pembunuh tidak punya harta, maka wajib walinya. Wajib walinya. Ya, dan ini bukan sedikit ya. Masalahnya nanti bukan sedikit dendanya ini. Denda dari menghilangkan nyawa. Ini kalau sengaja, maka dia dibunuh. Kalau dimaafkan oleh pihak yang terbunuh, maka harus dia bayar dia. Dia bayar denda. Dengan denda yang mughalladhah, denda yang berat. Wal khata'ul mahab, sementara yang dengan kesalahan, murni kesalahan. Beliau katakan bahwa ayyarmiya ila syai'in fayusibu rajulan fayakutulah. Dia melempar kepada sesuatu, dia lempar ke sesuatu, ke arah lain. Tapi ternyata menimpa seseorang. Akhirnya dia meninggal. Dia meninggal. Maka ini murni kesalahan. Karena dia tidak mau melempar ke sana. Iya. Ada orang menembak burung. Tapi kena orang. Mati. Itu namanya murni kesalahan. Murni kesalahan. Ada orang lempar ke arah lain. Tapi ternyata kena orang. Orang itu meninggal. Itu namanya murni kesalahan. Kalau ini fala qawat alai. Kalau yang seperti ini tidak ada kisos. Tidak dibunuh kan dia tidak sengaja. Tidak dibunuh karena dia tidak sengaja. Bal tajibu diyatun mukhaffafah. Bahkan wajib dia membayar denda ringan. Tapi nanti kita lihat denda ringan itu apa. Wajib dia bayar denda ringan. Alal akilah muajjala ila 3 sinin. Wajib bayar denda ringan oleh pihak yang membunuh itu dengan tidak sengaja tadi. Yang boleh dicicil sampai 3 tahun. Nah, ini bedanya tadi. Kalau tadi membunuh dengan sengaja, kalau dia tidak dibunuh, maka dia harus bayar denda berat dan harus halah, harus bayar tunai. Kalau dengan tidak sengaja ini, dia tidak dibunuh. Tapi bayar denda ringan, boleh dicicil selama 3 tahun. Ini bedanya. Ini di pengadilan yang menentukan. Karena surat pengadilanlah yang berlaku dalam hal ini. Karena nanti datang dia tagih, kalau tidak dia bayar, kembali lagi ke pengadilan. Kembali lagi ke pengadilan. Ini kalau dia bunuh murni kesalahan. Terus wa amdul khoto. Nah, ini campur ini. Amdul khoto. Kalau tadi kan tidak sengaja dia lempar sesuatu karena orang. Ini murni kesalahan. Kalau ini amdul khoto. Sengaja tapi salah. Gimana itu sengaja tapi salah? Ayak sidator bahu. Dia memang maksudkan untuk memukulnya. Tapi layak ketulu goliban. Alat yang dia pakai itu kebanyakannya tidak sampai membunuh. Nah, dia lempar orang dengan pulpen. Sengaja dia lempar. Ini pulpen biasanya kalau dilemparkan orang tidak terbunuh. Tapi ternyata mati. Qadarullah. Maksudnya kita tidak tahu takdir. Iya. Tidak tahu takdir. Ada orang macam-macam meninggalnya. Ada orang jatuh sisir. Di atasnya mati. Dilempar pakai sisir. Biasanya orang sisir lempar pakai sisir tidak mati. Tapi ini ada orang sengaja dilempar. Tapi pakai sisir. Biasanya sisir membunuh atau tidak?
Enggak ada sisir membunuh. Kecuali sisirnya apa? Alat berat. Pasti membunuh itu. Ini sisir biasa, sisir rambut. Sengaja dia lempar temannya. Tapi ini tidak membunuh kebanyakannya. Ternyata qadarullah mati. Ini namanya amdul khoto. Sengaja tapi salah. Karena dia tahu ini tidak sampai membunuhnya. Tapi meninggal. Gimana ini kalau begini? Fayamut falakowat alaih. Tidak ada kisos. Tidak ada kisos padanya. Jadi yang berlaku kisos itu yang pertama. Membunuh dengan sengaja. Yang kedua tidak sengaja. Tidak kisos. Tapi dia. Yang ketiga ini sengaja. Tapi bukan dengan sesuatu yang membunuh. Maka ini juga tidak ada kisos. Bal tajibu dia. Bahkan ini wajib dia. Dianya gimana? Mughalladha. Dianya ternyata dia berat. Karena sengaja. Beda kalau tadi. Tadi itu dia tidak sengaja. Maka dianya ringan. Kalau ini wajib padanya dia yang berat. Alal akilati muajjala. Terhadap pihak yang membunuh. Dan di muajjala boleh dia cicil. Boleh dia cicil. Ini terkait dengan 3 jenis pembunuhan. Murni sengaja, murni tidak sengaja. Yang ketiga campur. Sengaja tapi kesalahan. Maka wajib kisos. Tadi yang pertama, yang kedua tidak wajib kisos. Yang wajib adalah dia. Kemudian belum bahas wasyaro itu wujubil kisos arba'ah. Syarat wajib kisos ada 4. Ini yang wajib dikisos tadi ada 4. Ayakunal qatil baligon akilan. Yang membunuh itu sudah berusia balik dan berakal. Oleh karena itu kalau ada anak kecil yang membunuh, dia tidak dibunuh. Tapi nanti bayar dia. Atau ada orang gila membunuh, dia tidak dibunuh karena dia orang gila. Dan nanti dia bayar dia juga. Yang membayar adalah walinya. Orang yang keluarga dari orang gila itu. Ini syarat pertama, harus berakal lagi sudah balik. Wa alla yakuna walidan lil maktul. Tidak boleh orang tua dari yang dibunuh. Artinya tidak boleh kalau orang tua membunuh anaknya, dia tidak kisos. Dia tidak kisos. Kalau orang tua membunuh anaknya, maka dipersyaratkan wajibnya kisos. Tidak boleh orang tua dari yang dibunuh. Tidak boleh orang tua dari yang dibunuh. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, wa alla yakunul maktulu angqas minal qatil bikufrin aurikin. Yang dibunuh tidak boleh kurang dari yang membunuh. Apakah dengan kekafiran atau rik. Atau rik, dia budak. Ternyata yang dibunuh ini budak. Ternyata yang dibunuh ini orang kafir. Itu syaratnya, itu tidak berlaku kisos. Itu tidak berlaku kisos. Karena tidak boleh dibunuh orang merdeka dengan dia membunuh budak. Dengan dia membunuh budak. Tapi apa yang wajib? Nanti dia. Nanti dia. Ada dendanya. Ada dendanya. Ini syaratnya. Ini syaratnya. Kemudian syarat ini tentunya ada dalam hadits Nabi SAW dan bahkan ada di Quran. Al-hur bil hur wal abd bil abd. Itu Quran. Merdeka dengan dibunuh, dengan membunuh merdeka. Budak dibunuh kalau dia membunuh budak. Kemudian untuk orang kafir, la yuqtalu muslimun bi kafir. Seorang muslim tidak dibunuh kalau dengan terbunuhnya orang kafir. Orang kafir. Kemudian waktu qatalu al-jama'atu bil wahid. Dibunuh al-jama'ah dengan terbunuhnya seorang. Artinya ada orang membunuh seorang. Sekelompok orang. Ada 3 orang bersepakat untuk membunuh seorang. Maka dibunuh ini 3 orang. Ada 5 orang membunuh seorang. Maka dibunuh ini 5 orang. Iya, ini aturan. Karena ini yang disebutkan ini sangat jelas datang dari praktek dari para sahabat seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu taala
anhu. Beliau ya menghukumi bahwa seorang jika terbunuh oleh banyak orang, maka berapapun banyaknya orang ini dibunuh. Seperti pernah Umar ibn Khattab membunuh 7 orang atau 5 orang dari penduduk Son'a karena mereka mengkeroyok 1 orang. Mengkeroyok, membunuh 1 orang. Ya. Dan bahkan Umar menegaskan kalau semua penduduk Son'a bersepakat untuk membunuh orang ini, dia katakan saya akan membunuh seluruh penduduk Son'a. Seluruh penduduk Son'a. Jadi tidak dimaafkan. Ini kalau hukum Islam. Kecuali nanti dimaafkan maka wajib lagi nanti denda. Wajib lagi denda. Kemudian wa kullu syakhsaini jarol qisas bainahuma fin nafs yajri bainahuma fil atraf. Masya Allah, ini terkait dengan bukan pembunuhan, tapi terkait dengan kejahatan yang berupa badan. Setiap 2 orang yang berlaku padanya kisos antar keduanya pada jiwa, hilangnya jiwa, maka berlaku padanya kisos seperti tadi dengan sengaja. Maka berlaku pula antara keduanya dalam atraf, dalam penghilangan ujung-ujung dari badannya seorang. Artinya ada orang memotong kakinya seorang, sengaja. Berlaku kisos, dipotong juga kakinya. Dipotong juga kakinya. Ada orang menusuk matanya orang lain, ditusuk juga matanya. Ditusuk juga matanya. Ada orang mematahkan tangannya orang lain, dipatahkan juga tangannya. Demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Wasyara itu wujubil qisas fit taraf. Tapi syarat wajibnya kisos pada torof tadi, kaki atau tangan. Ba'da syara'itil madhkurah, setelah syarat-syarat tadi yang disebutkan tadi, harus muslim, balik, akil, yang sudah tadi. Ada syarat tambahan, yaitu al-ishtirak fil ismil khas. Berserikat dalam nama khusus, yaitu tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, mata dengan mata. Paham kan? Ya, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung. Semua berserikat pada namanya. Al-yumna bil yumna wal yusra bil yusri. Tangan dengan tangan, kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Itu dia. Kalau dia patahkan kanan, kanan juga. Kalau patahkan kiri, kiri juga. Mata, mata kanan juga. Mata kiri juga. Sama dalam kisos. Wa alla yakuna bi ahadit tarafaini syalal. Tapi syaratnya, ini syarat yang penting. Tidak boleh salah satu dari 2 itu tadi adalah memang dia cacat. Memang dia cacat. Karena ada orang sudah buta memang sebelah matanya. Kemudian dia kasih buta matanya orang. Apakah dikasih buta lagi sebelah? Enggak. Kalau ini nanti berlaku dia. Karena kalau kita tusuk matanya maka dia akan buta dua-dua. Akan buta dua-dua. Ada orang kasih patah tangannya orang. Nah tangannya sudah tidak ada satu. Nah ini tidak diperlakukan karena akan kurang dua-dua tangannya. Maka ini syarat penting. Tidak boleh dalam badannya itu adalah sudah ada cacatnya. Sudah ada cacatnya. Kemudian kata beliau wa kullu udwin ukhidha min mafsilin fa fihil qisas. Semua anggota badan yang diambil dari persendian itu maka padanya kisos. Ada orang kasih hilang sini satu ruas jarinya orang. Pokoknya satu persendian itu ada kisosnya. Ada kisosnya. Dihilangkan juga sepotongnya. Terus wala kisos fil jirah. Tidak ada kisos pada luka saja. Yang tidak terpotong persendiannya. Tidak ada kisos. Illa fil muwaddihah. Kecuali pada hal yang muwaddihah. Hal yang jelas. Hal yang muwaddihah itu adalah ya, hal yang ya hilang. Bukan hanya robek tapi hilang. Iya, bukan persendian yang hilang tapi hilang dagingnya. Hilang dagingnya, daging tangannya, daging pahanya, daging kakinya hilang. Enggak terpotong persendiannya. Kalau terpotong persendiannya jelas, walaupun sedikit di kisos. Tapi bagaimana kalau hanya robek? Kalau hanya robek tidak ada kisos. Kecuali yang al-muwaddiha katanya. Al-muwaddiha ini adalah yang dia bukan hanya robek tapi terambil dagingnya. Gimana? Apa namanya itu? Hah? Apa mas?
Apa tadi Anda bilang? Baik, dipahami nih kan? Jadi enggak putus, tapi hilang dagingnya. Hilang dagingnya, bukan hanya robek, tapi hilang dagingnya. Dari tangannya atau kakinya itu. Atau dari pipinya. Dikisos juga. Dikisos juga. Ini masalah kisos. Ini masalah kisos. Berikutnya dendanya. Kan tadi boleh enggak ada kalau dimaafkan maka dia bayar denda. Apa dendanya? Nah sekarang faslun fidyah, pasal khusus di denda. Ad-diyatu ala turbain, dia itu ada dua. Denda itu ada dua, ada mughalladhah tadi denda berat, wa mukhaffafah denda ringan. Ada denda berat, ada denda ringan. Apa itu denda berat? Nah, ini mengerikan dendanya ini. Fal mughalladhu mi'atun minal ibil. Denda berat itu 100 ekor onta. Oh, kalau mendengar ini orang tidak berani membunuh orang lain. Iya, kalau dihukum yang dipraktekkan tentunya hukum Islam. Maka akan terjadi jarang pembunuhan. Karena dendanya saja, kalau dia tidak dibunuh maka dia kan bayar denda. Dendanya 100 ekor onta, itu pun ada rinciannya. Salasuna hekkoh, 30 onta yang berusia 4 tahun. Wasalatuna jad'ah, 30 onta yang berusia 2 tahun. Wa arba'una khalifah, dan 40, kan sudah tadi 30 tambah 30, 60. Kemudian arba'un 40 khilafah, khalifah. 40 onta yang sedang hamil. Aduh. 30 yang 4 tahun, 30 yang 2 tahun, terus 30 onta yang sedang hamil. Di mana didapat? Kalau tidak dapat ya dihargai. Dihargai. Berarti kita harus cari harganya onta. Sekarang berapa? Ya satu onta berapa harganya? Nah, ini 100. 100 onta. Iya. Wal mukhaffafah, sementara dia ringan, itu dia berat ya. Dia berat tadi. Yang kalau ada orang membunuh, terus pihak yang dibunuh memaafkan, dia wajib bayar denda berat. Itulah denda berat. 100 ekor onta dengan rincian yang disebutkan tadi. Kemudian wal mukhaffafah, sementara yang diringankan, yang dimaafkan ini, yang diringankan, denda ringan tadi, denda ringan yang membunuh apa tadi? Dengan tidak sengaja atau sengaja tapi bukan hal yang biasanya membunuh. Kan denda ringan dia dapat. Apa itu denda ringan? Ini adalah minal ebel, dari onta juga sama. Tapi kita hitung bersama dari onta isruna hikko, 20 hikko. Berapa hikko tadi? Umur berapa? 20 yang umur 4 tahun. Wa isruna jaza'ah, 20 yang usianya berapa jaza'ah tadi? 2 tahun. Wa isruna bintu labun, dan 20 bintu labun betina. Betina yang usia 2 tahun. Betina yang usia 2 tahun. Wa isruna ibnu labun, dan ada 20 lagi ya ibnu labun. Kalau tadi betina, ini jantannya. Ya, jadi 20 betina dan 20 jantan. Wa isruna bintu makhot, dan 20 bintu makhot. Bintu makhot ini yang baru berusia setahun, kan ibunya sedang mengandung. Ibunya sedang mengandung. Kalau bintu labun, ibunya sudah menyusui. Ibunya sudah menyusui. Oh ini berat. 20 hekko, 20 jaza'ah, 40, 20 bintu labun, 60, 20 ibnu labun, sudah berapa itu? 80, 20 bintu makhot. 100 juga, tapi beda usia. 100 juga, bedanya di usia. Ada yang usia 2 tahun, terus campur ada betina, ada jantan yang masih usia kecil. Masih usia kecil. Ini denda ringannya. Ini denda ringannya. Fa'in a'wazat.
Al-ibil intaqala ila qimatiha. Kalau dia tidak mampu bayar unta, tidak ada unta misalnya, maka dia berpaling ke harganya, nilainya. Jadi dia harus bayar ke pihak yang dia bunuh seharga senilai 100 ekor unta. 100 ekor unta. Iya. Wakila yantakilu ila alfi dinar. Ada yang mengatakan berpindah ke 1000 dinar. Ada juga mengatakan au itnai asyara alf dirham atau 12.000 dirham. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, ini semua nilainya saja. Nilainya. Sekarang tinggal dinilaikan saja. Berapa itu 100 ekor unta? Berapa itu 100 ekor unta? Ditanyakan hal itu, itulah dianya. Wa in gullidat zida alaihi thuluth. Ini tadi, jika itu adalah denda berat, tinggal ditambahkan sepertiga. Tinggal ditambahkan dendanya berapa? Sepertiga dari nilai yang ada. Nilai yang ada. Tambahkan sepertiga. Itu kalau denda berat. Kemudian kata beliau watogalladu diatul khoto'i fi salasati mawadi'a. Dan diberatkan denda membunuh karena kesalahan pada 3 tempat. Tadi kan kalau dia bunuh karena salah, dendanya yang ringan. Tapi bisa menjadi berat dendanya pada 3 tempat. Pertama, idza qatala fil haram. Kalau dia membunuh di tanah haram, ini kejahatan. Jadi beda membunuh di luar haram sama di tanah haram. Au fil ashhuril haram atau al-hurum, atau dia membunuh di bulan-bulan haram. Ya, di bulan-bulan yang dihormati. Au qatala darahim, atau dia membunuh orang yang ada kerabat ikatan rahimnya. Ada ikatan rahimnya. Ini juga walaupun tidak sengaja itu diberatkan dendanya. Itu diberatkan apa? Dendanya. Karena orang namanya rahimnya, ya, itu seharusnya dia ada sayangnya, ada syafakoh, kelembutan dalam hatinya. Tapi bersamaan dengan itu dia bunuh. Maka ini dendanya diberatkan. Dendanya dilipatkan. Kemudian beliau berpindah ke dendanya perempuan. Wadiyatul mar'ati ala nisfi min diyatir rajul. Dendanya perempuan setengah dari dendanya laki-laki. Berarti tadi kalau laki-laki adalah 100 onta, maka perempuan berapa? 50 setengahnya. Demikian pula wadiyatul Yahudi wan Nasara. Tadi kan kalau ada orang muslim membunuh. Paham kan? Membunuh. Yahudi kan muslim tidak dibunuh. Tapi dia harus bayar apa? Denda. Wadiyatul Yahudi wan Nasara sulusu diyatil muslim. Adapun dendanya Yahudi Nasara itu sepertiga dari dendanya muslim. Berarti tinggal 100 ekor tadi dibagi 3. 100 ekor tadi dibagi 3. Maka dendanya itulah. Berarti berapa itu? 33 ekor. Dendanya seorang muslim kalau membunuh orang kafir. Sepertiganya, bukan setengahnya. Bukan setengahnya. Bukan pula penuh, tapi sepertiga. Kemudian wadiyatul majusi. Diahnya orang majusi. Kalau yang dia bunuh adalah majus. Bukan ahli kitab. Bukan Yahudi, bukan Nasoro. Tapi majusi. Penyembah matahari. Kegelapan dan cahaya. Itu adalah sulusa usyri diyatil muslim. Itu 2/3 dari 1/10 dendanya seorang muslim. 2/3 dari 1/10. Ya. Jadi kan dianya seorang muslim ini dibagi 10. Dibagi 10. Kemudian dari dibagi 10 ini hasilnya ambil 2/3 darinya. Ambil 2/3 darinya. Misalnya tadi 100. 1/10 berarti berapa? 10. Kan begitu. Dari 10 ini diambil 2/3. Berapa 2/3 dari 10? Kalau dia 10 ekor, diambil 2/3 berarti sisa berapa? Sisa 3 ekor.
Sisa 3 ekor. Dendanya adalah 9 ekor. 9 ekor, begitu ya? 2/3. 2/3, 2/3 itu sisanya sepertiga. 2/3 kalau diambil 2/3 berarti sisa berapa? Sepertiga. Sisa sepertiga. Ya tinggal dikali, bagi saja. Bagi saja, onta 10 itu dibagi sepertiga. Berapa kali sepertiga? Diambil sepertiganya, maka dendanya sisanya. Dendanya sisanya. Itu cara hitung yang mudahnya. Iya, 10 ekor dibagi 3. Dibagi 3, berarti 3 ekor berapa? 3 ekor lebih. 3 ekor lebih. Itu dendanya. Jadi orang Majusi lebih sedikit. Kan dia penyembah, ya tidak pakai kitab. Bukan agama yang turun dari langit. Jadi dendanya lebih sedikit kalau dia dibunuh oleh muslim. Kalau dia dibunuh oleh muslim. Ini yang disebutkan. Terus wa takmulu diyatin nafs fil yadain warijlain wal anfs wal udunain wal ainain wal jufun al arba. Masya Allah, wal lisan wa syafatain wa dhahabil kalam wa dhahabil basar wa dhahabil sama wa dhahabil syam wa dhahabil aql wa dzakar wal unsayain. Ah, sempurna dianya jiwa itu dibayar dia sempurna pada hilangnya kedua tangan, hilangnya kedua kaki, hilangnya hidung, hilangnya kedua telinga, hilangnya kedua mata. Ya, demikian pula cabang yang 4. Ya, kalau hilang, demikian pula hilangnya lisan, lidah, hilangnya 2 bibir, hilangnya kalam, hilang suaranya. Ya, ada orang dilakukan kejahatan padanya, akhirnya dia hilang suaranya. Ya, demikian pula hilangnya penglihatannya, hilangnya pendengarannya, hilangnya perasanya, hilangnya akal, hilangnya kelamin laki-lakinya atau kelamin perempuannya zakar, khusus kelamin laki-laki. Ya, terus wal unsayain. Apa itu unsayain? Apa itu unsayain? Siapa yang tahu? Itu yang di bawahnya zakar. 2 biji itu. Ya, itu maksudnya. Kalau ada orang dihilangkan, diambil 2 bijinya itu juga dia. Itu juga dibayar dianya. Tahu kan apa namanya itu? Pelernya. Baik. Iya, kalau ada orang dihilangkan, diambil pelernya, iya, dia di apa namanya itu lagi? Dikebiri. Maka denda juga. Dikebiri juga yang kebiri. Dikebiri juga yang kebiri. Dan kalau dia tidak dikebiri, ya bayar dia. Bayar dia. Seperti tadi yang ditentukan dianya tadi. Tentukan dianya tadi. Kemudian beliau katakan wafi al-mudihati wasin khamsun minal ibil. Dianya apa itu? Dan kata beliau selanjutnya pada yang mudiha, yang tadi, yang hilang dagingnya. Demikian pula pada gigi itu dianya 5 ekor onta. Wa fi kulli abwin wa fi kulli udwin la manfaata fihi hukumah. Demikian pula pada setiap anggota badan yang tidak ada manfaatnya, maksudnya tidak ada manfaatnya seperti yang tadi yang disebutkan. Bukan tangan, bukan mata, bukan telinga, bukan lidah, bukan zakar. Zakar ada manfaatnya. Ya Arjun? Nah, bukan peler. Pokoknya kalau selain itu tadi, selain disebutkan tadi, maka dendanya adalah 5 ekor onta. Dendanya adalah 5 ekor onta. Adapun yang selain tadi itu denda sempurna. Itu adalah denda yang sempurna yang disebutkan sebelumnya. Kemudian berikutnya wadiyatul abdi. Adapun dendanya budak. Qimatuhu abdan. Dendanya budak adalah harganya budak itu sendiri. Apakah itu budak laki-laki atau budak perempuan. Ya, ada orang membunuh budak. Maka dianya seharga dengan yang dia bunuh. Paham kan? Seharga dengan yang dia bunuh. Kan enggak dibunuh orang merdeka dengan budak. Terus apa yang dia harus lakukan? Bayar dia. Dianya apa? Seharga dengan budak itu. Laki-laki atau
perempuan. Wadiyatul janin, dendanya janin. Tahu janin ya? Orang sedang hamil, dibunuh anaknya, ada dendanya. Kan tidak dibunuh yang membunuh, karena belum balik. Belum balik. Ya kan? Masih kecil, apa masih di janin? Itu al-mamluk, dendanya janin yang dia budak, usyur kimati amah. Usyuru kimati ummihi. 1/10 dari harga ibunya. Ini kalau bayinya si budak. Si budak ini, perempuan ini lagi hamil. Kemudian ada yang membunuh anak yang masih di perutnya. Maka dendanya adalah 1/10 dari harga ibunya. Jadi anggaplah misalnya harga ibunya adalah 10 juta. Kita anggap, kita hayalkan. Harga ibunya 10 juta. Maka 10 juta ini dibagi 10, maka itulah dendanya. Maka itulah dendanya. Ya kan? 10 bagi 10 berapa? 10 juta bagi 10 tadi berapa? 1 juta. Itulah dendanya dari janin ya budak. Dzakaron kana unsa, apakah itu janinnya laki-laki atau janinnya apa? Perempuan. Janinnya perempuan. Kemudian ya berikutnya, sisa sedikit lagi. Wa idza iqtarana bid'awal qatl laus yaqau bihi sidqun fin nafs halafal mudda'a khamsina yaminan. Ini jika ya ada orang mengaku dia telah dibunuh. Dia telah dibunuh keluarganya misalnya. Tapi ada keraguan di dalamnya. Ya, tentang kejujurannya dalam membunuh jiwa. Dalam pembunuhan sebuah jiwa. Maka yang al-mudda'i, yang mengaku itu harus bersumpah 50 kali sumpah. Karena ini masalahnya nyawanya orang. Masalah nyawanya orang. Ini kalau ada keraguan di dalamnya. Iya, apakah memang dia pelaku atau tidak. Maka dia yang mengaku itu adalah bersumpah 50 kali sumpah. Wastahaqqad dia, dan dia berhak ia mendapatkan dianya. Wa illam yakun hunaka laus falyamin alal mudda'a alai. Kalau tidak ada keraguan maka sumpah bagi orang yang dituduhkan kepadanya. Pihak yang dituduhkan kepadanya, kalau ini sekarang yang menuduh. Tapi kalau tidak ada laut, tidak ada, sebenarnya dia mengaku ini dan jelas, maka yang bersumpah, kalau sana mengingkari, maka dia yang bersumpah. Dia yang bersumpah, yaitu pihak yang dituduhkan kepadanya. Pihak yang dituduhkan kepadanya itu dia bersumpah. Ya, dia bersumpah, apakah memang dia tidak melakukannya, maka dia bersumpah. Kemudian wa ala qatilin nafsil muharramah kafarah. Dan bagi yang membunuh jiwa yang diharamkan ada kafarohnya. Membunuh jiwa yang diharamkan ada kafarohnya. Ya, ada kafarohnya, yaitu jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Apa itu kafarohnya? Ya'idku raqabah mu'minah, bebaskan budak yang beriman, salima minul uyub, selamat dari cacat. Itu kalau dia dapat. Fa'illam yajid, kalau dia tidak dapat, fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka dia ya berpuasa berturut-turut. Ini kalau dia membunuh jiwa yang diharamkan. Tahu jiwa yang diharamkan? Misalnya ada orang kafir masuk ke negeri Islam. Dia dijamin oleh pemerintah Muslim. Kemudian dia pergi bunuh. Dia pergi bunuh. Maka ada dendanya. Ada dendanya. Itu namanya jiwa yang diharamkan. Jiwa yang diharamkan. Ya. Demikian pula ada Muslim masuk ke negara kafir. Ini jiwa Muslim ini dijamin oleh pemerintah di negara kafir itu. Kemudian datang orang kafir, dia bunuh ini Muslim. Maka juga ada kafarohnya. Ada juga kafarohnya. Mereka sebutkan. Ini tadi membebaskan budak yang beriman selamat dari cacat. Kalau dia tidak dapat maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini jiwa yang diharamkan. Selesai. Berikutnya lagi insya Allah kita akan ambil di pertemuan depan pezina
Iya, pencuri ini nanti termasuk zina nanti orang yang melakukan liwat. Demikian pula orang yang menuduh orang lain berzina. Nanti ada juga peminum khamar. Kemudian nanti ada pencuri. Kemudian ada perampok. Iya nanti insya Allah kita ambil lagi. Ini baru kita masuk di yang membunuh. Nanti masuk di Kitabul Hudud. Ya ini masih semuanya tentang peradilan. Insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang. Kita cukupkan dulu, kita adzan. Allahu Akbar. Allah. Kita baca beberapa pertanyaan di sini. Ini katanya bagaimana kiat dalam menjaga hafalan Quran. Tanya ke Syekh yang suruh hafal Quran. Sudah ada kiatnya. Sekira Syekh lagi baca itu bukunya. Ma'alim. Rambu-rambu bagi orang yang mau menghafal Quran. Iya kan? Siapa yang bertanya ini? Santri. Kalau santri, iya. Ada sama Syekh. Sudah lagi ikut pelajarannya kan? Adakah fadilah dari membaca surat Al-Mulk, surat As-Sajadah setiap malam sebelum tidur? Wallahualam surat Sajadah, surat Al-Mulk, dia dilindungi dari adab kubur kalau dibaca. Adakah doa sujud tilawah? Tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Secara khusus doa sujud tilawah. Doanya adalah bacaan doa sujud. Bacaan doa sujud seperti biasa. Jika yang membunuh sebanyak 12 orang dan yang terbunuh 2 orang atau lebih dalam keadaan sengaja, bagaimana cara kisosnya Ustadz? Dibunuh 12 itu. Iya itu tadi berlaku apakah yang dibunuh seorang atau 2 orang atau lebih. Maka yang membunuh itu adalah yang dibunuh. Yang dibunuh, yang membunuh adalah yang dibunuh. Apakah halal makan daging hewan anoa? Hewan anoa itu apa? Ketika ada aturan bahwa hewan anoa merupakan salah satu satwa langka asli Indonesia yang dilindungi karena hewan yang hampir punah. Oh, kalau ada aturan pemerintah, tidak boleh kita membunuhnya. Taat kepada pemerintah. Kami punya toko di Shopee. Tetapi dalam transaksi terkadang customer menggunakan paylater. Padahal paylater ini hukumnya semacam riba. Apakah transaksinya boleh kami terima atau tidak? Iya, gimana itu paylater itu hukumnya? Bentuknya. Belum tahu itu? Enggak tahu. Oh, enggak pernah belanja. Gimana apa itu? Gimana itu modelnya? Itu paylater itu. Dia utang. Bayarnya berapa? Terserah. Hmm. Hmm. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kalau ada bunga-bunganya berarti riba. Kita tidak terima yang itu lebih baik.
Bagaimana cara agar tobat kami diterima? Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, syarat tobat diterima itu seorang ikhlas kepada Allah untuk bertobat, menyesali apa yang telah berlalu, beristighfar kepada Allah, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Untuk tidak mengulanginya. Itu syarat diterimanya tobat. Ini kalau terkait dengan hak Allah. Adapun terkait dengan hak sesama, haknya manusia, ditambah dengan harus minta maaf kepada manusianya. Kalau ada yang kita ambil ya kita harus kembalikan. Kita harus kembalikan. Karena hak manusia, hak Allah itu dibangun di atas maaf. Sementara hak manusia kembali ke orangnya yang kita berbuat salah kepadanya. Dan amalan apa yang dapat melembutkan hati-hati kami? Quran, baca Quran. Dengan membaca Quran, hati kita akan lembut. Demikian pula belajar agama dan membaca sejarah orang-orang yang terbaik, membaca sejarah Nabi, sejarahnya para sahabat, itu bisa melembutkan hati. Jika ada harta orang tua yang dipinjam oleh seseorang dan yang meminjam memasukkan harta itu di pegadaian, sementara ahli waris sudah ingin membagi harta warisan tersebut, tapi yang meminjam tidak mampu mengeluarkan harta tersebut dari pegadaian. Bolehkah ahli waris mengeluarkan harta tersebut dari pegadaian? Apakah dihukumi ikut berbuat riba dan biaya yang dikeluarkan untuk menebus harta tersebut masih dibebankan sebagai utang? Boleh, tidak apa-apa. Bukan membantu dalam dosa dan maksiat. Karena kita mengambil harta yang kita punya. Kita mau mengambil harta yang kita punya. Itu tidak termasuk. Bagaimana hukum jual beli barang yang mana barang tersebut belum kita lihat. Namun kita sudah membayar uang mukanya. Dan kita belum melihat kondisi barang tersebut. Wah, gimana caranya itu? Iya, enggak boleh. Harus jelas dulu barangnya. Jelas dulu barangnya. Karena kita enggak boleh menjual ikan di laut, burung di langit. Enggak boleh. Cacing masih ada di tanah kalau memang cacing boleh dijual. Kan ada yang mengatakan cacing itu khaba'ith. Enggak boleh dijual, enggak boleh dimakan harganya. Enggak boleh dimakan harganya. Jadi intinya enggak boleh menjual yang majhul. Enggak boleh menjual sesuatu yang belum jelas. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum jelas. Bahkan buah kalau sudah ada di pohonnya, tidak boleh dijual sebelum kelihatan matangnya. Sebelum kelihatan matangnya. Karena bisa saja nanti dia tidak jadi. Kecuali memang dia mau beli saat mentahnya dan dia mau jual saat mentahnya. Dia mau langsung mau panen saat mentahnya. Itu dibolehkan. Adapun kalau dia mau beli matangnya, tapi saat belum matang dia beli. Supaya lebih murah harganya misalnya. Oh, enggak boleh. Lah, enggak boleh. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi yang belum ditahu barangnya. Enggak boleh kita bertransaksi barang yang kita tidak tahu. Wallahualam. Silakan, tafadhal. Bismillah. Ustadz, ada pertanyaan titipan dari teman. Nah, ini teman ceritanya dia sekarang lagi mencicil rumah yang dia tempati. Awalnya itu sebenarnya itu bukan rumahnya dia. Cuma karena terlibat beberapa transaksi dengan temannya yang dia temani berbisnis, ada utang yang temannya ini tidak bisa bayar, sehingga dia bilang, ambil Mi itu rumah, kau mau pakai. Nanti uang cicilannya itu kan itu rumah juga belum lunas. Jadi sisa cicilan yang terakhir itulah yang nanti kau lunasi. Kemudian berjalan beberapa waktu, ini teman sudah mencicil setiap bulan ini rumah. Dia merasa khawatir jangan sampai akad cicilannya ini ternyata riba. Jadi dia cek lagi akadnya dan menurut dia itu riba. Sekarang pertanyaannya, bisa tidak Ustadz kalau sekalian saja dia pinjam uang di bank untuk
melunasi langsung ini rumah yang sekarang dia cicil, dia bilang karena takalami sama-sama jiriba. Dia bilang begitu Ustadz. Nah itu yang dia pertanyakan. Sekarang saya rekam suaranya supaya saya langsung bisa kirimkan ke beliau. Baik, baik. Jadi pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah haramkan, halalkan jual beli dan haramkan yang namanya riba. Haramkan namanya riba. Sekarang ada orang sudah punya transaksi, setelah itu dia baru tahu ternyata itu riba. Sementara ini kan riba diharamkan, jual beli halal. Ya, ketika dalam masalah itu apa yang harus dilakukan? Maka Allah turunkan ayat setelahnya. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu masalah wa amruhu ilallah. Siapa yang datang kepadanya nasihat yang mendalam dari Rabbnya, kemudian dia berhenti. Artinya dia tidak lakukan lagi akad riba. Karena dia baru tahu, ini ternyata transaksi riba. Dia berhenti, untungnya yang telah lewat. Artinya kalau dia lanjut, tidak masalah untuk menjaga hartanya daripada hartanya hangus. Tapi waman ada. Apa ayat lanjutannya? Siapa yang hafal ayat lanjutannya? Siapa yang bisa sebut? Setelahnya langsung. Mana ini orang-orang hafal Quran? Hmm? Yang jelas. Itu dia. Ini mengkhawatirkan teman itu. Waman ada faulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Siapa yang kembali melakukan akad, dia sudah tahu ini riba. Tak kalah. Mereka itu penghuni neraka. Kekal di dalamnya. Karena ada penghalalan. Tak kalami halal ini. Tidak boleh. Yang akad yang telah lewat itu dimaafkan karena dia tidak tahu. Tapi karena dia sekarang mau akad ulang setelah dia tahu itu adalah riba, ashabun nar. Dia penghuni neraka, dia kekal di dalamnya. Kekal bisa kekal karena lama tinggal di neraka, bisa juga karena kekal memang dia kafir. Karena mengkhawatirkan ini ada penghalalan. Karena sudah datang nasihat, dia kembali lagi. Ada penghalalan. Makanya kata para ulama ada penghalalan. Menghalalkan yang haram, kafir. Kafir. Naudzubillah. Tidak boleh. Seorang kalau tadinya tidak tahu apa-apa, ada transaksi ribanya sebelumnya, rumah, mobil, istri yang dia nikahi karena riba, dia waktu nikah pinjam uang bank, halal. Karena itu sebelumnya. Adapun sekarang diakad ulang, setelah tahu, haram. Tidak boleh. Lunasi. Iya, tapi dia akan bayar lagi uang bank berikutnya. Perhitungan konyol ini uang jin dimakan setan. Kan begitu, kan gimana caranya? Ini kan perhitungan. Sekarang dia mau ambil riba supaya cepat. Baru diapain lagi itu? Cicil lagi. Nah, lebih baik ini saja. Qadarullah sudah terlanjur terjadi. Itu saja yang dilanjut. Itu saja yang dilanjutkan begitu kan? Karena yang diulang setelah tahu itu bahaya. Diulang setelah tahu itu berbahaya daripada orang lakukan sebelum tahu. Tapi jangan juga bilang, lakukan dulu, jangan tanya ustadz. Berarti dia sudah tahu hukumnya itu. Itu menunjukkan dia sudah tahu sebenarnya haram. Ustadz itu sekedar ya dijadikan alat. Alhamdulillah ustadz saya terlanjur. Ya itu berarti dia sudah tahu sebelumnya hukumnya. Ya itu bahaya. Alhamdulillah. Kan ada sebagian orang ya cicil dulu, ambil dulu cicilan di bank. Setelah itu tanya ke ustadz, ustadz qadarullah saya sudah cicil di bank. Gimana ini? Qadarullah. Kau wajib bayar. Ya, dan kau berdosa. Karena kau sudah tahu hukumnya, cuma takut tanya ke ustadz. Iya, tanya ke ustadz. Jadi begitu. Haram hal yang seperti itu, tidak boleh. Silakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Tadi yang disebutkan bahwa kafaroh
orang yang membunuh jiwa yang diharamkan itu ada dua. Eh, ingin bertanya bahwa pernah Anda dapati yaitu di antara kafarohnya yaitu memberi makan 10 fakir miskin. Apakah benar, Ustaz? Itu bukan membunuh, itu bersumpah. Nah, dia bersumpah atau bernadar, kemudian dia langgar sumpahnya, maka dia bebas budak. Nah, dia beri makan 10 orang miskin atau beri pakaian 10 orang miskin atau dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini membunuh ini, bukan memberi pakaian, beri makan. Enggak berlaku. Ada memberi makan juga kalau itu dihar. Nah, dia melakukan dihar, dia bebaskan budak atau dia berpuasa 2 bulan berturut-turut atau kalau tidak dia beri makan 60 orang miskin. Demikian pula yang mendatangi istri di siang hari di bulan Ramadan. Dia bebaskan budak, tidak mampu puasa 2 bulan turut-turut. Ya kan tidak mungkin mampu ini karena ini saja sebulan dia langgar. Ya, maka dia beri makan 10 orang, 60 orang miskin. Itu hal bukan yang ini. Syukran. Silakan. Sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas kesempatannya. Saya cuman ini Ustaz, tadi bagus pertanyaannya, siapa saya tidak tahu namanya. Soal Puluhan. ini Ustaz, ini nih, Oh, yang tadi, Masya yang Allah. soal ini Pak Ustaz, yang Hmm. punya utang misalnya. Hmm. Bagaimana keadaannya Ustaz kalau misalnya contoh Ustaz, misalnya temannya tadi sudah paham bahwa ternyata dia sudah paham akad riba Ustaz. Sedangkan ini yang punya utang sama dia, bilang ambil itu rumahku. Toh kita lanjut misalnya, sedangkan ini yang disuruh ditawari, saya sudah paham riba. Bagaimana ini, bisa saya ambil atau tidak? Dan dia tahu itu adalah akadnya riba. Tahu Ustaz. Oh, enggak boleh. Dia tunggu saja utangnya. Oh Ustaz. Enggak boleh. Kalau dia sudah tahu enggak boleh dia masukkan diri ke situ. Iya. Jadi tadi Bang Tul, tahu atau tidak itu? Berarti Iya. sama halnya juga Ustaz yang terjadi seperti kayak over kredit Iya, makanya mobil. Iya, Iya. over kredit enggak boleh. Karena kita sudah tahu ini dari pembiayaan riba. Enggak dibolehkan. Karena enggak boleh juga ini over kredit. Berarti kan pertama pelanggarannya di situ, melanjutkan akad riba. Yang kedua adalah kita jual barang yang menjadi jaminan. Karena rata-rata orang kalau dia kredit misalnya mobil, berarti kan surat mobil ini kan masih di pembiayaan. Berarti mobil ini jadi jaminan. Yang mana nanti kalau dia tidak bisa lanjut, kan mobil ini bisa diambil oleh, kan sebagai jaminan. Barang jaminan tidak boleh dijual. Jadi dia sudah masuk di kesalahan itu. Afwan Ustaz, ini kita bertanya karena banyak kadang ikhwan yang bilang, bukan kita yang berakad riba, jadi tidak masalah. Iya, tapi Alhamdulillah Ustaz. kita setuju itu akadnya. Alhamdulillah Ustaz, sudah paham. Kan kita yang lanjut. Jazakallah Ustaz. Masih ada? Alhamdulillah. Kita cukupkan kalau begitu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.